Sejak abad ke-15, orang-orang Pulau Jawa bermigrasi ke Kalimantan, dilanjutkan dengan suku Bugis sekitar 250 tahun lalu. Berikutnya, migran Madura masuk bersamaan dengan suku Batak, yaitu awal 1900-an. Mereka dikirim pemerintah kolonial Belanda. Suku Dayak, Melayu, Madura, Tionghoa, Bugis, Jawa, Batak, Padang, serta suku-suku dari Nusa Tenggara Timur ada di sini. Kemeriahan Imlek di sini tak hanya milik warga Tionghoa. Semua warga yang ada di Kalimantan Barat turut merayakannya. Bahkan para pemain festival naga pun ada yang dari Melayu, Dayak, dan Madura. Singkawang merupakan cerminan nyata akulturasi budaya Indonesia yang patut diacungi jempol. Mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Terbukti dengan diberikannya peringkat pertama kota paling toleran 2018 oleh Setara Institut kepada kota Singkawang, Kalimantan Barat. Secara kasat mata, toleransi di Singkawang dapat dilihat dari letak wihara dan masjid yang dibangun secara berdekatan. Toleransi turut diejawantahkan dalam ranah politik, yaitu dengan memberikan 1 kursi dari jatah 5 kursi DPRD kepada warga Tionghoa. Jadi secara kultural, masyarakat Singkawang sudah menunjukkan toleransi. Misalnya, kalau ada perayaan keagamaan atau kultural, dukungan masyarakat itu ada. Kita ambil contoh, kalau hari Cap Gomeh misalnya, hari ke-15 setelah Imlek, perayaan Tahun Baru Chinese misalnya, itu diadakan aksi kultural yang mendapat dukungan dari masyarakat baik lokal, regional maupun nasional. Ini contoh toleransinya ada di situ. Dan yang terlibat di situ juga bukan hanya satu etnik, tapi semua etnik bekerja sama di situ. Hadir dan merasa bahwa perayaan kultural itu memang perayaan bersama di situ. Setiap regu kerukunan adalah sebuah anugerah yang tak ternilai karena mereka tahu bagaimana kelamnya kehidupan ketika rasa toleransi binasa. Inilah kerusuhan Sambas, kerusuhan antar etnis Madura dan Dayak yang terjadi sejak Desember 1996 hingga Februari 1999. Kerusuhan massal ini bermula di kota kecamatan Sanggau Ledo, berada sekitar 71 km dari Singkawang. Kerusuhan ini dipicu perkelahian beberapa pemuda pada acara hiburan rakyat di Ledo 29 Desember 1996. Abdullah, salah satu warga Sanggau Ledo yang hanya bisa menelan pahit kenyataan. 2 rumah, ternak, dan 2 motornya hilang akibat kerusuhan. Askabi pun ingat benar bagaimana ia harus kabur dan bertahan hidup di hutan selama 4 hari 4 malam tanpa persediaan makan dan minum. Sepengamatan saya mereka terima karena ini juga masalah kemanusiaan. Jadi sebagai manusia yang punya rasa compassion, bela rasa dan simpati atau empati, diterima siapa saja yang menjadi korban konflik sosial itu sendiri. Sengsara yang terjadi akibat kerusuhan menjadi trauma yang terus membekas, membuat para warga semakin mantap untuk membina toleransi apabila tak ingin tragedi berdarah ini terulang kembali. Dengan sendirinya mereka bisa memetik pelajaran bahwa konflik itu mendatangkan derita. Apalagi konflik sosial yang berkepanjangan mendatangkan sengsara dan menimbulkan hal-hal yang merugikan. Nah, bercermin dari pengalaman pahit demikian, seharusnya manusia tidak lagi menimbulkan konflik-konflik yang merugikan, baik pada level individual, baik pada level sosial, organisasi, dan seterusnya. Itu sebaiknya tidak terjadi konflik demikian.
13 tahun sudah berlalu, toleransi terus dipupuk demi menciptakan pohon kerukunan yang memayungi semua etnis di Kalimantan Barat. Kalimantan memang tepat untuk ditahbiskan sebagai laboratorium resolusi konflik. Indonesia hendaknya mencontoh bagaimana Kalimantan Barat belajar dari masa silamnya.